Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa klik subscribe dan like channel ini. Terima kasih. Apa yang kalian pikirkan ketika membuat daftar isi? Ribet, susah, lama buatnya, tapi harus ada di setiap tulisan. Makanya guys, ayo nonton tayangan ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Dega. Nah, kali ini kita akan buat daftar isi yang otomatis di Microsoft Word. Saya sudah sediakan file makalah yang akan kita buat daftar isinya. Seperti yang dapat dilihat, daftar isinya masih kosong kan? Nah, untuk buat daftar isinya, pertama-tama kita harus datangin bab atau subbab yang mau kita masukin ke daftar isi. Setelah ketemu nih babnya, seperti yang ini, kita blok bab yang akan kita masukin ke daftar isi. Lalu pada menu di atas, tepatnya di sebelah ujung kanan, kita lihat ada tulisan heading 1. Lalu klik kanan dan pilih update. Nah, dengan mengklik heading 1 ini, berarti bab ini sudah terekam untuk dimasukkan ke dalam daftar isi yang akan kita buat. Seperti itu. Tapi, terkadang dalam penulisan karya tulis, di dalam tulisan bab ini dengan nama babnya seringkali berada dalam baris yang berbeda. Tapi di daftar isi berada dalam baris yang sama, seperti ini. Nah, caranya bagaimana ya? Oke, caranya setelah kita mengklik heading 1 tadi, lalu kita letakkan kursor di depan nama bab. Lalu kita tekan Shift dan Enter pada keyboard. Secara otomatis nama babnya akan turun ke bawah. Tapi di daftar isi yang akan kita buat, nama babnya tetap sebaris dengan babnya, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan pengheadingan pada bagian bab, kita juga perlu melakukan pengheadingan pada bagian subbab. Caranya hampir sama seperti melakukan pengheadingan pada bagian bab, yaitu dengan memblok subbab yang akan kita heading, kemudian cari dan pilih heading 2. Tapi, apabila heading 2 tidak ada pada menu di atas, kita perlu membuatnya terlebih dahulu dengan cara mengklik pada bagian panah di menu seperti yang ini, kemudian pilih Create and Style, lalu berikan nama style yang akan kita buat. Misalkan, namanya subbab. Lalu klik Modify. Nah, di Modify ini, pada bagian Style Based On dan Style for Following Paragraph, klik dan pilih heading 2. Nah, perlu teman-teman ketahui, pemilihan heading 1 diperuntukkan untuk judul bab. Jadi, untuk bab, misalnya bab 1, kita pilih heading 1 seperti pada gambar berikut. Nah, untuk pemilihan heading 2 diperuntukkan bagi subjudul yang levelnya berada di bawah judul. Misalnya, pada subbab 1.1 kita pilih heading 2. Tapi, kalau ada subjudul lagi di dalam subjudul, misalnya subjudul 1.1.1, maka pada subjudul tersebut kita pilih heading 3. Dan begitu seterusnya dengan subjudul-subjudul yang lain seperti yang terlihat pada gambar berikut. Lalu tentukan format hurufnya. Apakah mau seperti apa? Misalkan Times New Roman. Ukurannya berapa? Misalkan 12. Dan memakai bold. Nah, setelah kita buat style untuk headingnya, lalu kita blok subbab yang akan kita heading. Dan kemudian klik pada style yang telah kita buat tadi. Maka subbab akan terekam secara otomatis untuk dimasukkan ke dalam daftar isi yang nantinya akan kita tampilkan. Untuk subbab selanjutnya, langkahnya hampir sama, yaitu tinggal blok dan klik saja pada style yang telah kita buat. Nah, untuk bab yang selanjutnya juga sama langkahnya, tinggal blok dan klik heading 1,
Dan untuk subbabnya tinggal blok dan klik style yang telah kita buat. Nah, setelah semuanya di heading, maka selanjutnya adalah memasukkan atau menampilkan daftar isinya dengan cara klik pada menu reference di atas. Lalu, pada ujung bagian kiri, klik Table of Content dan pilih Automatic Table. Maka secara otomatis daftar isi akan muncul beserta nomor halamannya seperti ini. Perlu diketahui bahwa ketika kita melakukan editing pada isi makalah, kita tidak usah capek-capek melihat dan mengedit sendiri nomor halamannya ketika kita melakukan perubahan. Kita hanya perlu mengklik kanan pada daftar isi itu, lalu pilih Update Field. Di situ ada dua pilihan. Yang pertama, Update Page Number Only. Artinya, di sini hanya nomor halamannya yang akan berubah bila kita mengubah atau mengedit isi dari makalah ini. Jadi, bila kita mengubah nama bab atau subbab di dalam isinya, di daftar isi nama bab atau subbab itu tidak akan berubah. Yang berubah hanya penomoran halamannya saja. Dan yang kedua adalah Update Entire Table. Ini artinya semua isi baik nomor halaman maupun nama dari bab atau subbab akan berubah ketika isi makalah dirubah. Nah, untuk lebih jelasnya saya contohkan. Misalkan kita mengubah isi makalah. Misalkan nama babnya seperti ini kita ubah. Secara otomatis halaman akan berubah juga kan? Nah, apabila kita inginkan perubahan hanya pada nomornya saja, kita tinggal klik Update Page Number Only. Tapi, bila kita ingin menampilkan semua perubahannya, termasuk perubahan namanya, kita klik Update Entire Table. Maka semuanya termasuk nama babnya akan juga turut berubah. Nah, demikianlah tutorial pembuatan daftar isi dengan menggunakan Microsoft Word ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di tayangan berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan like postingan ini. Selamat mencoba.